Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian, NPM 22054. Berikut saya akan menjelaskan mengenai penyakit kardiovaskular aterosklerosis. Untuk latar belakang, penyakit aterosklerosis ini merupakan penyakit yang kronis, di mana penyakit ini berkembang secara lambat dan adanya eh, plak di pembuluh darah. Nah, lalu penyakit ini juga merupakan penyebab utama dari berbagai penyakit seperti pada penyakit cerebrovaskular atau stroke, lalu adanya penyakit serangan jantung dan penyakit arteri perifer lainnya. Nah, untuk epidemiologi, lebih kurang 18 juta kematian global per tahun adalah penyebab dari penyakit ini. Nah, untuk prevalensinya itu tinggi pada usia 40 hingga 65 tahun atau lebih. Nah, lalu laporan dari Rumah Sakit Abdul Wahab Syarif di Samarinda itu melaporkan prevalensi penyakit ini tinggi pada usia 40 tahun ke atas. Nah, adapun untuk klasifikasinya itu dibagi menjadi beberapa tempat lokasinya timbul plak ini. Yang pertama itu di jantung. Dengan adanya plak pembuluh darah di jantung ini menyebabkan berbagai macam penyakit di jantung seperti STEMI, ensemi, dan infark miokard. Nah, lalu untuk pada bagian cerebrovaskular dapat menyebabkan penyakit stroke karena uh, plak ini menyumbat pembuluh darah yang menuju ke otak. Nah, lalu untuk penyakit arteri perifer sendiri itu pada bagian adanya plak pada bagian ekstremitas bagian bawah yang menyebabkan penyakit seperti claudicatio dan iskemia. Adapun untuk etiologi dan faktor risikonya itu sendiri terdapat sebagai berikut. Yang pertama itu hipertensi. Dengan tekanan darah tinggi itu dapat melemahkan kerusakan endotel pada pembuluh darah. Lalu diabetes mellitus, obesitas juga memiliki peran yang penting dari penyakit ini. Lalu ada dislipid atau kolesterol jahat yang sangat tinggi. Lalu aktivitas fisik yang kurang memadai atau sering bermalas-malasan. Nah, lalu juga yang paling penting itu merokok, karena merokok dapat menyebabkan insiden penyakit ini 2 kali lebih besar. Nah, untuk patofisiologinya itu sendiri, yang pertama itu dimulai dengan cedera pada endotel pembuluh darah. Dengan demikian, pembuluh darah yang cedera tadi uh, ter, terdapatnya penumpukan LDL yang menyebabkan oksidasi. Nah, dengan demikian setelah oksidasi maka akan terbentuklah sel foam atau sel busa yang selanjutnya akan berkembang menjadi fatty streak. Nah, fatty streak ini jika lama kelamaan ini berkembang akan menyebabkan plak plak aterosklerosis makin membesar dan berisiko pecah. Nah, jika plak pembuluh darah ini pecah, akan terjadinya agregasi trombus dari sistem tubuh kita yang akan menyebabkan aliran darahnya itu tersumbat. Nah, sehingga dengan pembuluh darah yang tersumbat itu menyebabkan berbagai penyakit seperti yang sudah jelaskan tadi, seperti yang di jantung atau di cerebrovaskular dan di arteri perifer. Nah, adapun untuk gejala klinisnya ini, untuk gejala awal itu biasanya tidak memiliki gejala. Lah, setelah untuk gejalanya itu lanjut, untuk gejala yang sesi lanjut itu dapat menyebabkan nyeri dada, pusing dan bengkak pada tungkai. Itu terjadi pada penyakit arteri perifer. Nah, untuk temuan fisik itu ditemukan murmur vaskular, denyut jantung arterinya itu lemah dan terjadinya santalesma di palpebra. Nah, untuk diagnosisnya itu sendiri kita anamnesis mulai dari penyakit hingga bagaimana gaya hidup kita sendiri. Untuk pemeriksaan fisiknya itu kita juga bisa mengecek itu IMT-nya itu berapa, lingkar pinggang dan tekanan darahnya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang itu bisa kita cek profil lipid, apakah pasien itu hiperlipid, EKG untuk memastikan
irama jantung, lalu ekokardiografi dan CT angiografi. Yang mana di sini untuk mendeteksi di mana terjadi sumbatan. Nah, adapun tata laksananya ini kita bagi menjadi dua, farmakologi dan non farmakologi. Secara umum tata laksananya ini kita disarankan untuk mengurangi faktor risikonya itu sendiri seperti hipertensi dan lain-lainnya tadi. Untuk farmakologis kita bisa berikan obat antihipertensi seperti S inhibitor atau ARB, dapat juga CCB dan diuretik. Nah, untuk pengobatan diabetes itu kita berikan metformin atau insulin atau SGLT2i. Nah, selanjutnya itu untuk obat dislipid, nama itu statin atau ezetimibe dan PCK9i. Nah, untuk selain farmakologis, tentu juga non farmakologis ini menjadi sangat penting karena dengan non farmakologis ini juga bisa mengurangi faktor risiko dari aterosklerosis ini sendiri. Seperti kita bisa, jika obesitas kita bisa diet untuk mengurangi berat badan kita seperti diet DAS. Lalu kita juga bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih rutin dan juga manajemen stres serta paling penting itu berhenti merokok. Nah, adapun komplikasi yang dapat muncul akibat penyakit ini sendiri itu yang pertama aneurisma aorta, gagal jantung karena jantung gak bisa memompa darah ke seluruh tubuh lagi. Lalu ada henti jantung mendadak karena pasokan suplai oksigen dan makanan itu tidak sampai ke jantung akibat sumbatan aterosklerosis itu sendiri. Lalu juga terdapat penyakit ginjal kronis karena suplai darah tidak sampai ke ginjal. Nah, adapun pencegahan yang dapat kita lakukan untuk penyakit ini, pertama itu kita senantiasa mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, dan mengontrol kadar kolesterol pada darah kita. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, berjalan kaki. Itu lebih kurang dilakukan selama lebih dari 150 menit per minggu. Nah, kita juga paling penting itu berhenti merokok karena seperti yang dijelaskan tadi itu merokok menyebabkan penyakit ini berkembang 2 kali lebih cepat. Nah, dengan demikian untuk penyakit ini merupakan penyakit yang kronis dan progresif. Tapi penyakit ini dapat dicegah dengan kita mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, seperti olahraga, mengkonsumsi makanan yang baik dan teratur, melakukan aktivitas fisik yang lebih, dan yang penting itu berhenti merokok. Agar dengan demikian diharapkan kita juga dapat meningkatkan kualitas hidup kita dari pencegahan penyakit aterosklerosis ini sendiri. Oke, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.